belajar meneladani Rasulullah SAW dalam banyak hal. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling sukses dalam semua contoh kebaikan, terutama dalam urusan akhlak. Sampai Allah aja kagum sama Nabi. Ini luar biasa. Allah yang maha istimewa, yang maha mulia, kagum kepada Nabi. Jadi Allah itu berhak dikagumi, tapi Allah sendiri kagum kepada Nabi. Sehingga bentuk decak kagumnya Allah kepada Nabi itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah nyebut, engkau wahai Muhammad benar ya, emang akhlakmu itu luar biasa, kata Allah. Jadi Allah sendiri ngemuji Nabi. Allah sendiri mentestimoni tentang Nabi. Allah sendiri menyebutkan keistimewaan Nabi dengan kalimat-kalimat penegasan. Benar ya engkau Muhammad, benar-benar akhlakmu itu luar biasa. Jadi Allah mengatakan kalimat penegasan berkali-kali untuk Rasulullah. Dan cuma Nabi satu-satunya manusia bahkan makhluk yang disandingkan namanya dengan nama Allah. Kalau yang lain Allah gak rela disandingin namanya dengan nama Allah. Sampai kita aja bilang dan aja Allah gak rela. Gak ada yang tahu isi hati saya kecuali Allah dan saya, itu Allah gak suka. Kalimat dan aja Allah gak suka. Karena lebih tepatnya bukan Allah dan saya, Allah kemudian saya. Jadi kita tahu karena Allah yang ngasih tahu. Padahal isi hati kita sendiri. Jadi gak sembarangan orang boleh menyematkan namanya dengan nama Allah, itu gak sembarangan. Bahkan gak ada yang layak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung disematkan. Belum ada orangnya, belum lahir ke dunia, udah ada namanya. Ada di langit namanya, terkenal di antara para malaikat, bahkan cahayanya udah ada, termasuk yang pertama Allah ciptakan. Para nabi semuanya udah mention @Muhammad di setiap postingan mereka. Semua nabi itu kalau posting pasti nge-mention nabi itu. Bahkan jadi hashtag para anbiya tuh. Nabi terakhir kan. Jadi nabi terakhir tuh kayak hashtag dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam, lebih ramai lagi sejak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tuh hashtag itu dipakai terus. Dan Allah selalu mengatakan musaddiqan, yang membenarkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi rasa-rasanya gak ada yang lebih layak kita pelajari tentang kehidupannya, kita teladani akhlak dan karakternya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak terlalu kagum sama Nabi, itu karena emang kita nggak kenal kali. Kalau kita kenal pasti kita akan kagum banget. Saking kagumnya kita sama Nabi, kayaknya kalau disebut nama Nabi itu kayak disebut nama pacar gitu. Saya nggak tahu ya gimana rasanya, maaf ya. Saya taunya nama istri. Itu kalau disebut nama Nabi itu rasanya tuh kayak gimana gitu. Kita juga kayak jadi orang yang baper sendiri, terus jadi senyum-senyum sendiri, saking istimewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat aja udah senang banget lah sama Nabi, udah. Seandainya malaikat nggak ada kerjaan tugas yang lain, pengennya tuh barengan sama Nabi. Pengennya tuh turun ke bumi berdesak-desakan pengen ngikutin Nabi. Cuman kan nggak boleh, karena malaikat itu masing-masing punya tugas. Jangankan malaikat lain yang punya tugas berbeda, Jibril aja yang tugasnya ngedampingin Nabi juga nggak boleh turun kalau nggak diperintahin Allah kan. Walaupun secara pribadi Jibril itu kangen sama Nabi. Duh kangen nih, pengen ketemu Muhammad tapi belum diperintahin. Muhammad juga di bumi kangen sama Jibril. Kemana ya Jibril kok nggak datang-datang udah beberapa hari. Biasanya suka nongol, biasanya suka ngajak ngopi, ngapain gitu, ngobrol gitu kan ya. Ini udah lama nggak ngopi bareng Jibril. Tuh buat Nabi itu kangen banget. Saking kangennya Nabi, setiap hari keluar ngeliatin mana Jibril kok nggak ada tanda-tanda muncul gitu. Jibril juga pengen turun nggak bisa. Ketika Jibril turun, ketemu Nabi nanya, ya Jibril dari mana aja kok nggak datang-datang, saya nungguin. Kata Jibril, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, surat Maryam.
kami tidak turun wahai Muhammad kecuali karena perintah Allah. Saya juga kangen, cuman gak bisa turun kalau gak diperintahin sama Allah. Jadi malaikat aja cinta banget sama Jibril. Dan malaikat itu standarnya tinggi banget loh. Kriteria layak dicintai malaikat itu tinggi. Jadi gak sembarangan orang malaikat sayang dan cinta sama dia. Dan Nabi Muhammad SAW itu adalah idola semua malaikat. Karena emang akhlaknya luar biasa. Saya kalau udah ngebahas tentang Nabi itu senang gitu. Wah, Masya Allah Nabi itu luar biasa ya. Bahas kisah-kisah detail Nabi itu luar biasa loh. Kayak gimana yang dulu saya sering cerita, Nabi itu orangnya sarirohnya, perasaannya tuh halus banget. Lebih halus daripada perasaan perempuan. Tapi lebih pemberani daripada 10 orang laki-laki. Kan ini ideal ya. Kalau kita mungkin sok pemberani tapi gak punya perasaan. Pemberaninya bukan hakiki, sok pemberani tapi nggak berperasaan, atau perasaannya peka banget tapi nggak berani. Nabi itu ideal, perasaannya halus lebih daripada seorang anak gadis, tapi pemberaninya dan kuatnya di atas 10 orang laki-laki. Jadi ideal banget lah. Saking halusnya perasaan Nabi, peka, terus kayak ngejagain banget perasaan orang lain. Ini ada kisah baru nih, mudah-mudahan jadi renungan buat kita. Nabi itu kan ra'fah ya, jaga perasaan orang. Pernah suatu malam Nabi bermimpi ngelihat surga. Dan mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu. Artinya Nabi itu benar-benar melihat surga. Jadi Nabi masuk ke surga dalam mimpinya. Terus tiba-tiba di surga itu Nabi ngelihat sebuah istana, sebuah rumah yang bagus banget. Lagi ngelihat rumah yang bagus banget, noleh sedikit ke sebelah rumahnya, melihat seorang gadis lagi main ayunan di sebelah istana itu. Tuh cewek lagi main ayunan. Gak tahu bentuk ayunannya kayak gimana, kayak di taman lalu lintas atau kayak gimana. Pokoknya main ayunan. Lagi main ayunan. Nabi ngelihat, terus Nabi nanya ke Jibril, karena Nabi didampingin sama Jibril. Jibril, itu istana siapa? Lihat, perhatiin ya. Bukan itu cewek siapa, bukan. Ini bahasa elegannya Rasulullah. Itu istana siapa? Artinya perempuan itu pasti istri pemilik istana kan gitu ya. Gak mau nanya itu istri siapa, gak etis nanya kayak gitu. Tapi nanya itu mobil siapa yang ditumpangin sama perempuan itu, berarti dia istri yang punya mobil. Ini elegannya bahasa Rasulullah. Dan ini kan detail banget ya. Kalau kita kan dengan polosnya, dengan sederhananya nanya itu siapa, ceweknya yang dimaksud. Kalau Nabi enggak, itu istana siapa, berarti artinya nanti ini adalah istri yang punya istana. Wahai Jibril, itu istana siapa? Kata Nabi. Kata Jibril, itu istana Umar bin Khattab. Langsung Nabi balik arah pergi. Kenapa? Malu gak sengaja ngelihat istri orang. Besok setelah bangun dari tidur, paginya Nabi ketemu Umar, Nabi senyum-senyum aja. Terus Nabi bilang, ya Umar, aku semalam mimpi. Ada apa ya Rasulullah? Kan Umar senang banget kalau Nabi udah mau ngasih sesuatu yang gaib. Aku semalam mimpi apa ya Rasulullah? Aku melihat surga. Masya Allah, aku melihat istanamu wahai Umar. Beneran ya Rasulullah? Beneran. Alhamdulillah ya Allah. Terus gimana ya Rasulullah? Udah segitu aja. Nabi gak mau ngejelasin coba. Saking menjaga perasaan Umar, kan cuma mimpi doang. Saking ngejaga perasaan Umar, Nabi gak mau ngejelasin. Udah segitu aja kata Nabi. Ya Rasulullah, jelasin dong yang detail. Kan Nabi kalau ngejelasin surga biasanya tuh detail banget. Makanannya, minumannya, gelas-gelasnya. Kalau ini cuma istana doang, pasti ada yang disembunyiin nih. Ya Rasulullah jelasin. Enggak, segitu doang. Ya Rasulullah jelasin, saya gak akan berhenti bertanya. Ya Umar, maaf ya. Nabi minta maaf dulu coba. Maaf ya, saya ngelihat istana itu, terus tiba-tiba saya melihat seorang perempuan yang lagi main ayunan di sebelah istana. Saya nggak tahu loh Umar, saya nggak tahu. Saya nanya ke Jibril, itu istana siapa? Milik Umar. Akhirnya saya langsung balik arah dan nggak mau ngelihat ke arah perempuan itu. Maaf ya Umar. Ya Rasulullah, kata Umar. Bagaimana mungkin saya akan cemburu kepada engkau ya Rasulullah? Nggak apa-apa, kata Umar. Tapi saya nggak enak. Lihat Rasulullah SAW menjaga perasaan orang lain sampai istri orang aja di dalam mimpi nggak mau ngelihat. Di dalam mimpi tuh. Kalau kita, ini bukan nyata ya, cuma mimpi doang. Mimpi kan karena imajinasi kalau kita mah ya. Rasulullah dalam mimpi aja ngejaga perasaan orang, apalagi dalam kehidupan nyata. Kita dalam kehidupan nyata nggak ngejagain orang, apalagi dalam mimpi malah ditikung. Ustaz, saya pernah nikung teman saya. Kapan? Dalam mimpi. Soalnya mimpi kan nggak dianggap sebagai kesalahan, dimaafin. Pokoknya kalau udah cerita tentang Nabi, subhanallah, masya Allah tuh cowok keren banget lah pokoknya.
dan layak banget untuk kita sering-sering berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.